Kalau suatu saat nanti kita wafat, dan pasti akan wafat, lalu misalkan alhamdulillah kita berhasil nyampe surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau mau jujur, bisa jadi kita nyampe sana itu bukan karena ibadah kita. Ya, ibadah kita gitu soalnya. Dan kita tidak akan kuat 24 jam sholat. Tapi bisa jadi kita berhasil nyampe sana itu karena sabarnya kita ngadepin semua takdir dari Allah. Musibah-musibah tadi. Yang bisa jadi nanti akan ada harinya justru yang bertanya tadi akan berkata di hadapan Allah, alhamdulillah kami yang diuji sakit ya Allah. Boro-boro berangkat maksiat. Ya Pak Adi cuma bisa nahan sakit sambil zikir. Alhamdulillah kami yang sakit ya. Dan di hari akhir itu nanti bisa jadi yang sehat, kebalikan iri. Di hadis riwayat Imam Ibnu Majah juga diceritakan orang ada dia setelah wafat itu nanti dibagi jadi dua, ada ahli musibah, ahli afiyah. Orang yang mendapat musibah di dunianya lalu dia bersabar akan mendapat tiga hal nanti. Satu, mendapat afiyah, mendapat kesehatan, sesuatu yang tidak dia dapat selagi hidup di dunia. Yang kedua, mendapat khairan, dan tidak ada penjelasan yang kami dapat melalui guru-guru kami di bidang hadis, bahwa khairan di dalam hadis itu bisa berarti surganya Allah. Dan yang ketiga, mendapat manzilah, suatu tempat di surganya Allah yang tidak akan bisa digapai meskipun dengan ibadah kita serajin apapun. Hanya bisa didapai dengan sabarnya menerima takdir Allah itu, ridho. Sehingga nanti orang-orang yang di dunianya dapat keenakan, nggak pernah ngelaparan, nggak pernah sakit, dan yang lain-lain, akan iri. Sampai mereka berharap, digambarkan di hadis tersebut, aku berharap bisa menggunting-gunting daging tanganku sendiri. Yang penting saya bisa dapat surga senikmat itu. Tahu gitu saya. Masalah sembuh terserah Allah. Tapi kalau mau jujur bisa jadi jalur ke surganya memang lewat situ. Ibunda Asia, soleha, kalau pengen ngikir egois, tinggal ceraiin aja. Masa iya nggak ada yang mau, udah mas soleha, mantan ratu lagi. Masa nggak ada yang mau? Ngapain bela-belain tetap dampingin Firaun? Sengaco-ngaconya orang loh itu. Kalau sampai ada orang yang berkata, entar dulu kok suami saya lebih parah dari Firaun, bohong ibu. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Ngapain? Dia tahu. Ibadah pahalanya gede, tapi ada satu amalan yang pahalanya tanpa batas. Quran surat 39, Az-Zumar, ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabarlah yang mendapat ganjaran pahalanya bighairi hisab, tanpa batas. Makin berat kesabarannya, makin tinggi asalnya. Bisa jadi yang bertanya ini nanti lebih pasti surganya daripada yang sehat tapi maksiat. Masalah kapan dikabul, Nabi juga pernah ngingetin, Allah itu nggak akan pernah bosan. Kitanya yang bisa bosan. Apa tanda kita bosan berdoa kepada Allah? Ketika berkata, aku sudah berdoa tapi kok belum dikabul.